Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa itu. Luar biasa, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap, Ibu. Sudah, Bu. Untuk itu kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Timi bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, meskipun kita pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, tapi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Jadi disiplin adalah salah satu kunci penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengecek dulu penampilan kalian hari ini. Nah, oke, semua sudah pakai uniform ya. Indra, mungkin leher bajunya bisa dirapikan sedikit, bisa diperlihatkan kukunya, Nak. Oh, Della, kayaknya kukunya pakai ini ya, pakai kuteks ya? Iya, Bu. Maaf, Maaf, Bu. saya. Kemarin habis hari. Nanti Iya. dibersihkan lagi ya. Silahkan kalian mengisi link daftar hadir. Jangan lupa diisi nama lengkap, kemudian nomor absen, kelas, dan hari tanggal. Nah, untuk pretest, kegiatan pretest kita hari ini, Ibu akan memberikan tes lisan ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, Sequence of Restaurant Services merupakan bagian dari pelayanan makanan dan minuman bagi tamu di restoran. Menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan Sequence of Services? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Menurut Hana, Sequence of Service itu kayak merupakan acara dari seorang waiter atau waitress dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang pramusaji, apa yang Anda lakukan saat melihat tamu baru tiba di restoran Anda? Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Ya, menurut saya yang paling penting itu waktu tamu baru datang, baru tiba ke restoran itu kita menyambut dengan ramah dan sopan sesuai dengan SOP. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan video ilustrasi. Kira-kira ada yang bisa memberikan Ibu gambaran apa sih maksud dari video ilustrasi tadi? Gambarin tentang step-step dari Sequence of Service yang mau kita pelajari hari ini. Jadi terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang Sequence of Restaurant Services. Video ilustrasi tadi sudah dapat tergambarkan ya tahap-tahapannya, mulai dari tahap awal, bagaimana welcoming the guest-nya, kemudian seating the guest, kemudian taking order, di situ ada serving beverage dan juga food ya. Kemudian ada proses pembayaran juga di situ, dan terakhir farewell. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Untuk materi yang kita bahas minggu lalu itu kita membahas tentang clear up table di restoran, Ibu. Nah, ini untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini. Kompetensi dasar yang pertama itu menerapkan Spaces of Restaurant Service. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu ada menjelaskan pengertian Sequences of Restaurant Service. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan Sequences of Restaurant Service. Dan yang terakhir, menganalisis prosedur Sequences of Restaurant Service. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama dapat menjelaskan pengertian tentang Sequence of Service, dan yang kedua itu ada dapat mengidentifikasi tahapan Sequence of Service, dan yang terakhir itu ada dapat menganalisis prosedur Sequence of Service. Dari kegiatan pembelajarannya ada 3 tahapan penilaian yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi Ibu akan mengobservasi sikap kalian. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya nanti di akhir kita akan ada kegiatan post-test. Nanti kegiatan post-testnya itu ada tes uraian. Kemudian untuk penilaian keterampilannya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi pemecahan masalah. Nah, untuk materi ajarnya untuk hari ini yaitu pengertian Sequence of Restaurant Services, kemudian ada tahapan Sequence of Restaurant Services, dan kemudian yang terakhir itu ada prosedur Sequence of Restaurant Services ya. Nah, ini beberapa media dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan diskusi pemecahan masalah kita pada hari ini, saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
Nah, yang pertama itu ada kelompok 1 terdiri dari Tini dan Hana. Kemudian kelompok 2 ada Karang dan Dela. Kelompok 3 ada Rai, Indra, dan Niko ya. Nah, ini untuk petunjuk kerja tadi kasus atau pemecahan masalah kita ya. Satu itu bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang menyimak tayangan video tentang sequences of service. Yang ketiga, bukalah LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Yang keempat, diskusikanlah LKPD yang sudah dibagikan di masing-masing kelompok. Yang kelima, tulislah laporan LKPD dengan mengisi identitas seperti nama kelompok, nama siswa, nomor absen, dan kelas pada LKPD. Di poin 6 itu ada bentuk laporan cukup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Berikutnya ada hasil pekerjaan, itu dipresentasikan di depan kelas. Lalu yang terakhir ada hasil pekerjaan setelah dipresentasikan diupload berupa file Word atau hasil pekerjaan yang berupa tulis tangan, kemudian diunggah di Google Classroom. Saya ini ya, tayangkan videonya dulu ya. Silahkan kalian simak video tersebut. There you go. Thank you. Thanks. So, what are you going to have? Service sure is slow. Oh, here she comes. Here we go. 1 soup. Thanks. Oh, excuse me. Could I get some crackers for my soup, please? Sure. Right away. How's the soup? Need some salt. Here. I don't believe this. What's the problem? Salt and crackers. Excuse me, could I get a fork? Oh, And we still didn't get our water. I'll get it right away. Oh, and I need a napkin, please. All right. Complain to the waitress. All right. Well, no, we still don't have our water. I had to borrow my friend's fork, and this cheese omelet doesn't have any cheese in it at all. Oh, sorry. I'll return it to the kitchen. Never mind. My lunch hour is over. Could you just bring the bill, please? Right away. Iya, itu tadi videonya ya. Jadi mungkin bisa salah satu dari kalian setelah menyimak video tersebut, kira-kira apa sih permasalahan yang bisa ditemukan? Dari yang tadi video yang Hana simak itu, yang Hana lihat pertama kali itu grooming dari pramusajinya yang agak kurang rapi, dari rambutnya itu yang nggak di harnet mungkin, dan kelihatan nggak ramah ke tamunya. Nah, itu kurang lebih salah satu permasalahan yang sudah dapat kalian identifikasi dari video tadi ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya di breakout room-nya masing-masing. Aku melihatnya sih itu tadi nggak, Selamat pramusajinya nggak pagi, kelompok Pagi, 1. Bu. Ya, ada Ya. Tini dan Hana. Gimana diskusinya? Tadi juga Hana sempat berikan satu contoh ya terkait permasalahannya tadi untuk grooming pramusajinya kurang baik, kemudian tidak friendly ya atau tidak ramah ya. nggak ramah. Terus juga tadi baru nemu juga pramusajinya kayak nggak cekatan sama permintaan dari tamunya. Sampai Iya. dia guestnya tuh sampai minta berulang-ulang. Harusnya kan kalau setiap permintaannya itu menurut saya harus dicatat dulu. Itu tadi kayaknya mungkin dia lupa, kayak nggak dibawa-bawain. Iya. Kemudian terlihat sekali pramusaji seperti tidak helpful. Ya, nanti kalian juga jangan lupa untuk persiapkan PowerPoint untuk presentasi nanti ya. Ya, Bu. Kelompok 2. Dela dan Karang, gimana? Apakah ada kesulitan? Sejauh ini nggak ada sih. Lancar. Karena kelompok 3 Ibu. untuk diskusi kelompoknya ada kesulitan. Ya, Google Classroom-nya juga sudah membagikan modulnya. Jadi kalian bisa sambil baca-baca lagi modulnya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan apa yang harus kalian bahas, bisa juga lewat internet ya. Oke, sudah siap ya untuk presentasi? Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Untuk soal-soal LKPD, yang pertama itu identifikasilah masalah-masalah yang ada pada video tersebut. Yang kedua, apakah teknik sequences of service yang digunakan oleh pramusaji pada video tersebut sudah sesuai dengan SOP, serta berikan alasannya. Yang terakhir itu adalah buatlah prosedur greeting atau welcoming the guest sesuai dengan SOP. Itu kami setidaknya berhasil mengidentifikasi 5 poin dari pramusaji dalam video tersebut. Yang pertama itu tidak cekatan dalam melayani tamu. Yang kedua itu tidak helpful kepada tamu. Yang ketiga itu teknik yang dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang dibeli. Yang keempat itu pramusaji kurang rapi. Dan yang terakhir itu sikap pramusaji itu kurang ramah. Silahkan Ibu berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin menanggapi. Oke, silahkan Karang. Dari yang saya lihat sih presentasi dari kelompok 1 itu udah bagus, udah lancar semua. Ya, terima kasih Karang. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi? Mau tanya,
apa sih pentingnya kita tanyain reservasi itu? Maksudnya nanti hubungannya sama operasional kerja itu kayak apa? Saya memberikan pendapat saya, itu pentingnya reservasi terhadap operasional itu yang pertama itu karena jika kita sudah mendapatkan reservasi dari tamu itu akan memudahkan kita untuk menghandle tamu tersebut. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan. Yang selanjutnya, teknik sequence-nya apakah sudah sesuai SOP atau belum, dan serta alasan. Menurut kami itu tidak, karena banyak sekali dari sequence yang tidak diberikan pada video tersebut, banyak yang kurang. Seperti yang tadi saya jelaskan, greeting, karena dalam bidang hospitality, greeting itu adalah sesuatu yang krusial karena first impression itu adalah kunci untuk suksesnya atau tidak. Yang kedua itu tidak menyiapkan napkin atau untuk guest. Yang selanjutnya itu tidak memberikan air pada guest. Yang selanjutnya itu saat waiter memberikan menu pada guest itu tidak dibuka, karena yang seharusnya dilakukan itu agar memudahkan guest untuk melihat menunya. Saat waiter menghampiri guest, itu menunya dibuka dulu, lalu diberikan kepada yang wanita, baru yang pria. Mungkin sekian dari kelompok 2 presentasinya. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi. Mengapa pada saat taking order, kita harus mengulangi pesanan tamu? Kira-kira dari kelompok 2, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya yang bakal jawab, Ibu. Ya, silakan Karang. Ya, dari yang saya tadi sudah jelaskan, kenapa penting untuk merepeat order, karena untuk memastikan apakah order dari tamu tersebut sudah benar. Jadi itu ya, Agus ya, salah satu tujuan pentingnya untuk repeat order itu adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan pesanan tamu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi? Jika tidak, Ibu lanjutkan ke kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3, Ibu persilahkan. Nah, baik, saya perwakilan dari kelompok 3, kurang ramah, kurang helpful, segalanya masuk ke hospitality. Seharusnya si tamu itu harus ramah-tamah dengan tamu. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi yang nomor 2 itu, apakah teknik sequences of service yang digunakan oleh tamu saji sudah sesuai dengan SOP? Kalau dari kelompok kita jawabannya tidak, karena seperti yang kita tahu banyak sekali kekurangan atau step-step yang dilewati oleh tamu saji. Ya baik, itu saja dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin pertanyaan? Ibu persilahkan. Saya mau tanya, Ibu. Ketika menghidangkan makanan minuman, jika ada tamu wanita dan anak kecil, mana lebih tepat, mana sebaiknya diserving duluan itu, anak-anak atau wanita? Ada dari kelompok 3 yang ingin memberikan tanggapan? Ketika menghidangkan makanan atau minuman, itu kita pasti memprioritaskan anak-anak terlebih dahulu, baru wanita, dan selanjutnya pria. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk merefleksi kegiatan diskusi kelompok kita hari ini. Mungkin yang saya simpulkan dari kegiatan kelompok hari ini itu, jadi berdasarkan presentasi kita semua tadi, saya simpulin itu kalau seorang pramusaji itu harus benar-benar memahami tahap dan langkah-langkah dalam pelayanan restoran. Ini tujuannya itu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan post-test. Nah, ini untuk post-testnya dimasukkan alamat email kalian, kemudian kelas, nomor absen. Nah, silahkan dibaca baik-baik untuk soalnya, itu kurang lebih ada 5 soal. Saya cukupkan untuk pretestnya. Untuk berikutnya, saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Menurut Dela, manfaat yang bisa Dela ambil dari pelajaran hari ini itu, Dela khususnya bisa tahu bagaimana prosedur yang benar dari sequence of restaurant service atau tahapan-tahapan pelayanan di restoran, mulai dari tamu tiba sampai meninggalkan restoran. Jadi apa sih manfaatnya dari kegiatan kita mempelajari tentang sequence of restaurant services? Jadi nanti ketika kita menjadi seorang pramusaji, hal ini bertujuan apa? 1, supaya kita sebagai pramusaji bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tamu yang datang ke restoran menikmati hidangan kita itu merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pada pertemuan minggu depan, kita akan mempraktekkan ya langkah-langkah dari sequence of restaurant service. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang,
Ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat ya untuk belajarnya, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.